Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gamas Sauli Ramaputra dari kelas 501 Prodi Diplomatika Kebendaraan Negara. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya aplikasi keuangan negara. Sebelum menuju ke situ, kita menjelaskan dulu apa itu aplikasi. Aplikasi adalah software atau perangkat lunak yang digunakan oleh penggunanya untuk memerintahkan kepada komputer untuk melakukan tugas sesuai yang diinginkan penggunanya. Jadi harapannya aplikasi ini diciptakan untuk mempermudah pekerjaan dari penggunanya tersebut. Nah, sekarang kita langsung menuju ke aplikasi keuangan negara. Apa itu aplikasi keuangan negara? Eh, Aplikasi keuangan negara adalah aplikasi yang digunakan oleh penggawa keuangan negara yang tentunya adalah pegawai ASN Kementerian Keuangan yang digunakan untuk mengelola keuangan secara terintegrasi dan berbasis teknologi. Ya, harapannya untuk membantu pegawai keuangan diciptakan aplikasi keuangan negara ini. Dan tentu kita tarik ke sebelumnya. Aplikasi keuangan negara ini muncul ketika adanya reformasi keuangan negara, yaitu Undang-Undang 17 tahun 2003, Undang-Undang nomor 1 tahun 2004, sama Undang-Undang nomor 15 tahun 2004. Nah, dari itu kita bisa tahu bahwa reformasi keuangan negara ini sangat berkembang pesat karena adanya aplikasi keuangan negara. Aplikasi keuangan negara ini uh, tentunya diterapkan oleh beberapa satker, termasuk kantor yang saya lakukan saya PKL di sini. Dan penggunaan aplikasi keuangan negara di sini tentunya berbeda-beda sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi di Kanwil DJPB Jawa Tengah ini ada 5 bidang. Yang pertama ada bagian umum, bidang PAPK, bidang PPA 1, bidang PPA 2, bidang SKKI. Dan di masing-masing bidang itu menggunakan aplikasi yang berbeda karena di bidang itu juga ruang lingkupnya berbeda. Seperti contohnya di SKKI itu mengatur pembinaan KPPN, jadi dia mengaturnya juga menggunakannya juga aplikasi yang mendukung kinerja dari KPPN. Terus misal lagi bagian umum tuh ada banyak teman-teman, jadi ada subbidang lagi, subbidang penilaian kinerja, subbidang TURT, sama subbidang keuangan. Jadi dari sini kita bisa tahu masing-masing penugasan mereka itu apa dan tugasnya mereka apa. Di sini, kenapa aplikasi keuangan negara penting? Sebelum saya menjawabnya, di sini saya sudah memberikan contoh aplikasi yang digunakan oleh kantor Kanwil DJPB Jawa Tengah. Di sini ada Sakti, SPAN, Seiba, GPP 2020. Sebenarnya di Kanwil ini ada pembagian bidang. Yang bidang TURT. TURT adalah bagian saya. Jadi sebelumnya ada pembagian bidang yang teman-teman saya akan dibagi di bidang itu, dan kebetulan saya masuknya ke bidang TURT. Jadi ada tambahan aplikasi di bidang TURT. TURT adalah kepanjangannya Tata Usaha dan Rumah Tangga. Dan tata usaha rumah tangga ini yaitu mengatur tentang BMN yang ada di Kanwil DJPB Jawa Tengah, termasuk kendaraan dinas, tanah lahan yang kosong, dan lain-lain. Jadi di sini ada aplikasi tambahan di bidang TURT, yaitu ada Nadine, terus Sakti. Sakti emang digunakan oleh semuanya. Terus ada lagi Saiba. Saiba. Simak, sama satunya lagi itu Siman, Siman. Sistem manajemen aset negara, begitu. Aplikasi keuangan negara, manfaatnya apa? Jadi sebenarnya manfaatnya ada banyak. Namun saya di sini hanya mengkategorikan sebanyak 5 manfaat. Yang pertama, pekerjaan menjadi efektif dan efisien, jelas. Sebelumnya saya pernah ditugaskan oleh Pak Kanwil membuat aplikasi menggunakan Excel. Jadi
para pegawai di sini tuh sebelumnya menggunakan Excel tanpa ada formula sama sekali. Maka dari itu, Pak Kanwil menyuruh kami untuk membuatnya agar mempermudah pekerjaan. Saya bisa membayangkan mereka membuat Excel secara manual tanpa ada link di sana. Jadi mereka hanya kopas-kopas dan itu sangat rentan terjadi kesalahan. Ini juga menjawab nomor 4, yaitu mengurangi penyalahgunaan data. Jadi aplikasi ini bisa sangat berguna untuk mengurangi penyalahgunaan data. Dari data Satker, data Kanwil itu kan mengelola KPPN ya teman-teman. Dia yang melakukan pembinaan dan melakukan pelayanan terhadap KPPN. Tentu datanya sangat banyak, apalagi Kanwil di JPB Jawa Tengah yang KPPN-nya sangat banyak. Terus yang kedua, data menjadi terintegrasi. Jelas di sini. Kenapa? Karena jika kita menginput data, itu harapannya datanya itu tuh langsung sampai ke pusat, tidak mampir ke aplikasi manapun. Nah, maka dari itu alangkah baiknya jika datanya tuh langsung ke pusat untuk mengurangi tadi yang penyalahgunaan data. Atau mungkin ketika datanya itu mampir di aplikasi tertentu gitu sebelum ke pusat, aplikasinya itu udah error, kan malah jadi susah lagi, malah jadi ngurangi lagi. Terus yang ketiga yaitu keamanan data lebih terjamin. Jelas di sini keamanan data karena di Excel saja kami maksudnya teman-teman saya yang kerja yang PKL di sini itu aja menggunakan password di Excel. Dan juga tentu saja di aplikasi juga ada user dan passwordnya. Maka dari itu akan sangat mengurangi pencurian data. Jika kita tidak tahu user dan passwordnya, beda lagi cerita kalau semisal manual kayak zaman dulu memakai file berkas-berkas gitu, itu sangat mudah hilang, sangat mudah rusak. Ya, semisal kayak keadaan kahar, kondisi yang tidak ditentukan, bencana alam, kan kita nggak tahu, kebakaran seperti itu. Data-data akan mudah dengan hilang. Beda dengan jika kita menyimpan datanya di aplikasi, tentunya akan lebih aman. Terus yang ketiga adalah mengikuti perkembangan zaman. Jelas, sekarang adalah zamannya teknologi, globalisasi sudah berkembang semakin maju. Apalagi sekarang ada pandemi COVID-19. Tentunya dunia menggunakan kebijakan untuk membatasi jumlah pekerja, jumlah perkumpulan orang itu tentu dibatasi. Maka dari itu negara-negara di dunia melakukan kebijakan WFH, work from home, yaitu kerja dari rumah. Tentu di sini aplikasi sangat berkembang cepat. Bukan hanya dari aplikasi keuangan negara, mungkin ada lagi di dunia game atau aplikasi Zoom, itu sangat berguna. Sebelumnya itu tidak terlalu berguna, tapi sekarang tentunya sangat berbeda. Pandangan pribadi tadi sebelumnya tadi sudah saya jelaskan. Aplikasi keuangan negara ini sangat penting di Kanwil di JPB Jawa Tengah. Kami mahasiswa PKN STAN yang PKL di sini aja membuat Excel yang disuruh langsung oleh Pak Kanwil. Artinya apa? Pak Kanwil sangat mengharapkan perubahan teknologi di sini. Karena di sini teknologi sangatlah penting, membuat kemudahan, membuat keefisienan. Bisa kita bayangkan jika para pegawai yang tadi membuatnya secara Excel dengan manual tanpa ada formula link-link di situ. Dan itu datanya sangat banyak, sangat riskan jika terjadi kesalahan dan ketidakcocokan data. Itu akan beda sekali dan membuat para pembacanya akan pusing membaca file tersebut. Dan tentunya datanya juga sangat banyak ya. Kanwil setingkat provinsi, artinya data yang dikelolanya juga sangat banyak dari beberapa KPPN. KPPN aja sudah menampung banyak, apalagi kumpulan KPPN. Tentunya akan sangat rumit jika dikelola secara manual. Dan menyampaikannya ke pusat, itu akan lebih susah lagi. Bagaimana menyampaikannya? Sekarang Pos Indonesia juga udah mulai bangkrut kan. Maka dari itu
melalui online ini sangat mudah, makanya aplikasi ini sangatlah penting. Jadi tinggal kita masukkan datanya, semua data bisa dimasukkan. Setelah itu kita bisa mengirim melalui online atau kirim data. Sekarang ada aplikasi Sakti contohnya, yang langsung terintegrasi semuanya dan langsung bisa dibaca oleh pusat. Harapan saya mengabdi kepada negara yaitu harapannya adalah pada saat saya mengabdi kepada negara, para satker sudah menggunakan aplikasi yang sama secara terintegrasi. Jadi sudah pada bisa menggunakan aplikasinya. Karena kemarin pada saat saya PKL di bidang saya yaitu TORT, saya disuruh mengikuti Zoom oleh pegawai TORT tersebut. Jadi di Zoom itu ada kayak seperti pembelajaran kepada para satker KPPN untuk menggunakan aplikasi. Nah, dari situ bisa saya simpulkan berarti masih banyak pegawai di KPPN tersebut yang belum mengerti penggunaan aplikasi tersebut. Padahal pengguna aplikasi kan adalah software ya. Software itu nurut sama penggunanya. Jadi apapun yang diinginkan oleh pengguna itu softwarenya akan mengikuti. Nah, jika penggunanya ini tidak mengetahui, tidak mengerti dari aplikasi tersebut, nah gimana nanti hasilnya? Hasilnya akan tetap salah. Guna dari aplikasi ini ya hanya untuk membantu, tapi hasilnya emang dari penggunanya begitu. Jadi harapan saya dia adalah semoga nanti para pegawai sudah pada mengerti menggunakan aplikasi tersebut. Oke, demikian. Terima kasih. Saya cukupkan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Jika ada kurang kata atau kurang jelas, saya juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.